وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Insyaallah malam hari ini melanjutkan kembali pembahasan kita untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram, dan malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-13 dari bab al-wudu. Tetapi kalau nanti dihitung diurutkan melalui awal bab awal kitab, dari awal kitab Thaharah, ini hadis yang ke-41 menurut penomoran yang ada di dalam kitab saya ini yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah. Nah, adapun nanti mungkin teman-teman sekalian penomoran kitab itu bisa berbeda antar penerbit yang satu dengan penerbit yang lain. Nah, jadi bagi teman-teman yang buka terjemahan yang mungkin bisa dihitung dari bab al-wudu. Bab wudu itu bab yang keempat. Di dalam kitab Thaharah itu ada beberapa bab. Bab wudu itu bab yang keempat. Nah, di dalam bab yang keempat yaitu babul wudu, hadisnya itu yang ke-13 dihitung 1 2 3 4 5 6 sampai ke-13 sampai pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah ini yang akan kita bahas malam hari ini. Namun sebelumnya mungkin saya sampaikan kepada teman-teman yang biasanya mengikuti kajian ini secara live ya. Malam hari ini yang ngerekam berhalangan hadir ya, karena qadarullah hujan deras ya, jadi beliau khawatir alat-alat elektroniknya itu nanti kena basah dan kemudian nggak bisa digunakan. Jadi ya insyaallah untuk malam hari ini nggak bisa dilaksanakan secara live, tapi direkam saja. Nanti insyaallah rekamannya di-upload. Kalau sebagian teman-teman yang ketinggalan nanti bisa mengikutinya setelah video ini nanti di-upload di Facebook, di fanpage Pusat Studi Hadis Mishkat Al-Hijaz insyaallah biidznillah. Nah, adapun hadis yang akan kita bahas yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang. Di riwayat ini dikatakan yu'jibuhu, nanti dalam redaksi riwayat yang lain yuhibbuhu, Rasulullah menyenangi. Yu'jibuhu itu maknanya takjub. Nah, jadi takjub, senang. Takjub itu kan tingkatannya dari senang itu lebih tinggi daripada senang. Artinya tidak hanya senang, tetapi Rasulullah juga menganggap hal tersebut ini besar gitu di hadapan beliau. Jadi ada ta'zimnya, ada pengagungannya terhadap aktivitas ini. Nah, ketika Rasulullah mengagungkan suatu aktivitas, tidak hanya sekedar menyenangi saja, tetapi takjub dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu ini ada nilai ibadahnya. Apa yang bernilai ibadah di sini yang membuat Nabi SAW takjub? Yaitu at-tayammun, memulai sesuatu itu dari yang kanan terlebih dahulu. Dalam hal apa? Disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha fi tana'ulihi. Dalam hal memakai sendal, Rasulullah itu senang memulainya dengan yang kanan terlebih dahulu. Tidak hanya senang, tapi di sini takjub. Ketika takjub itu tingkatannya lebih tinggi dari menyenangi.
dalam hal mengenakan sandal, wa tarajjulihi, kemudian dalam hal apalagi menyisir rambut. Nah, rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjang. Nah, jadi beliau memulai terlebih dahulu dari yang sebelah kanan untuk disisir. Kemudian apa? Wa tahurihi, dan dalam hal bersuci. Rasulullah juga menyenanginya. Nah, tadi pakai sandal, menyisir rambut, ini kan aktivitas keseharian. Nah, ada yang aktivitas yang nilainya ibadah, Rasulullah juga takjub untuk memulainya dari yang kanan, yaitu bersuci. Nah, nanti di sini akan dibahas bagian mana saja nanti yang dimulai kanan. Misal apakah wajah ini nanti sebelah kanan dulu wudu gitu kan. Ini nanti akan kita baca keterangan dari Al-Imam An-Nawawi. Tidak semua anggota wudu, tidak semua anggota mandi itu disunnahkan untuk dimulai yang kanan terlebih dahulu. Tetapi kalau memang anggotanya itu ada kanan dan ada kiri, maka disunnahkan untuk memulai yang kanan terlebih dahulu. Wa fi sya'nihi kullihi, kata Ibunda Aisyah, wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam setiap aktivitas-aktivitas beliau yang lain. Al-hadis muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya di dalam Sahih Al-Bukhari dan di dalam Sahih Muslim. Nah, apa munasabahnya atau kesesuaian hadis ini ketika dibawakan di dalam bab wudu ini? Maka nampak di sini hadis ini menunjukkan dalil sunnahnya, mustahabnya, dianjurkannya dalam bersuci, baik itu wudu maupun itu mandi, untuk memulai membasuh anggota-anggota tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ini hukumnya sunnah dan bukan wajib. Kalau seseorang dia berwudu dengan mendahulukan kirinya, wudunya tetap sah. Hanya saja dia kehilangan teladan sunnah, tidak mendapatkan keutamaan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan satu hadis lagi setelahnya ini, yang menyatakan dengan tegas bahwasanya memulai dari yang kanan ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di hadis Aisyah ini Rasulullah hanya mencontohkan, disaksikan oleh Aisyah, Rasulullah lebih takjub demikian. Nah, nanti di dalam hadis Abu Hurairah ini Rasulullah mengucapkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawadda'tum, kalau kamu berwudu, fabda'u bimayaminikum, kalau kamu berwudu mulailah terlebih dahulu untuk membasuh anggota tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Akhrajahu al-arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang 4, wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah. Nanti insyaallah kalau ada waktunya saya ingin menyampaikan tanbih bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini diriwayatkan oleh imam yang 4 ini tidak sepenuhnya benar, karena setelah kami cek tadi ternyata di dalam Sunan At-Tirmidzi redaksinya tidak seperti ini, tetapi redaksinya di dalam Sunan At-Tirmidzi itu perintah untuk memakai baju, bukan wudu. Demikian pula di dalam Sunan An-Nasa'i, dan itu pun oleh Imam Nasa'i tidak dibawakan di dalam kitab Sunan As-Sughranya. Nah, Sunan As-Sughra ini kan
Sunan ini saya sampaikan ya, Sunan Nasa'i, kalau dikatakan Sunan Nasa'i yang bagian dari Kutubus Sittah itu Sunan Nasa'i yang sughra, yang kecil. Dia adalah ringkasan dari Sunan Nasa'i yang kubro. Nah, jadi sebelum menyusun Sunan Nasa'i yang sughra ini, Imam An-Nasa'i menyusun Sunan An-Nasa'i yang kubro, yang banyak gitu. Nah, beliau ditanya oleh salah seorang amir, saya lupa di negeri mana, ketika beliau masuk ke negeri tersebut, amir atau gubernur daerah tersebut mengatakan kepada Al-Imam An-Nasa'i, "Akullu ma fi hadzal kitab sahih?" Apakah semua yang di kitab engkau ini sahih semua, yaitu di Sunan Kubra tadi? Kata Imam Nasa'i, "La fajarrid lana as-sahih." Kalau begitu saring kembali bagi kita, filter kembali bagi kita yang sahih-sahih saja. Baru kemudian beliau memilihkan hadis-hadis yang dalam pandangan beliau itu syaratnya kuat, diringkas, disarikan, dihimpun di dalam satu kitab lagi yang beliau beri nama Al-Mujtaba. Al-Mujtaba itu artinya pilihan hadis-hadis yang sudah dipilih, yang derajatnya lebih sahih daripada di kitabnya yang terdahulu, yaitu Sunan Al-Kubra. Ini yang kemudian dikenal dengan As-Sunan As-Sughra. Nama yang diberikan kepada kitab Sunan itu adalah Al-Mujtaba, dan Sunan As-Sughra inilah yang menjadi bagian dari kitab induk hadis Kutubus Sittah itu. Nah, ini pun hadis ini oleh Al-Imam An-Nasa'i tidak dibawa di dalam Sunan As-Sughra, tetapi beliau riwayatkan dalam Sunan Al-Kubra. Redaksinya sama seperti redaksinya Imam At-Tirmidzi. Jadi aktivitasnya bukan berwudu tetapi mengenakan baju. Nanti insyaallah penjelasannya kalau ada waktu akan kami sampaikan biidznillah. Nah, adapun pembahasan utama yang akan kita bahas di sini yaitu sunnahnya mulai membasuh anggota tubuh yang diperintahkan untuk dibasuh dalam bersuci, itu dimulai dari yang sebelah kanan. Dalam hal ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim bahwasanya yang demikian ini adalah ijma' dari semua para ulama, bahwasanya hukumnya sunnah tidak sampai kepada wajib. Nah, beliau mengatakan wa ajma'al ulama. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa ajma'al ulama. Para ulama itu sudah berijma', sudah bersepakat ala anna taqdimal yamin 'alal yasar, bahwasanya mendahulukan yang sebelah kanan terhadap yang sebelah kiri, minal yadaini war rijlaini, dari tangan dan kaki. Jadi bukan anggota tubuh yang lainnya, tangan dan kaki saja. Fil wudu, dalam hal wudu itu hukumnya apa? Sunnatun. Dia hukumnya sunnah. Lau khalafaha fatahul fadlu. Ketika ada seseorang yang menyelisihinya, artinya berwudunya itu tidak mendahulukan yang kanan, dia mendahulukan yang kiri terlebih dahulu, fatahu al-fadl, maka dia kehilangan suatu keutamaan teladan Nabi SAW dalam hal bersuci. Wa sahha wudu'uhu, dan wudunya tetap sahih, tetap sah wudunya. Nah, ada pendapat lain yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini yang menyatakan wajib. Pendapat siapa itu? Imam Nawawi mengatakan wa qalatish syi'atu huwa wajib. Firqah Syiah mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu di dalam wudu untuk tangan dan kaki hukumnya wajib. Nah, kata Imam An-Nawawi mengomentari hal ini, ringkas komentar beliau, wala i'tidada bi khilafish syiah. Jadi dengan penyelisihannya Syiah ini enggak dianggap sebagai khilaf. Artinya ijma' itu tetap kokoh meskipun ada yang menyelisihinya, karena yang menyelisihinya Syiah. Ahlu sunnah sepakat untuk mentakzim, menghormati Abu Bakar, kemudian Umar,
Utsman, kemudian Ali, diselisihi oleh Syiah. Penyelisihan mereka nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Biarin aja mereka begitu. Hanya memperbesar bacotnya saja, itu biarin. Itu nggak masuk dalam hitungan keimanan. Nah, ini yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya dalam perkara ini hukumnya sunnah dan ijma' para ulama mulai dari masa sahabat sampai masa kita pada hari ini tidak ada yang menyatakan bahwasanya wudunya itu batal.